Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Aerox 155 terbaru 2023 tipe ABS warna silver hitam. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down in Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari Yamaha Aerox 155 terbaru 2023. Tipe paling dicari dan paling diburu yaitu tipe ABS warna silver hitam yang dibanderol di harga 30.960.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna hitam doff. Bahan plastik kasar, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat visor ya dengan ukuran yang cukup lebar, desainnya lancip namun tidak terlalu tinggi. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan Blue Core. Untuk handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna chrome. Tidak lupa di bagian handle rem sebelah kiri atau rem belakang ini terdapat tuas pengunci rem yang penggunaannya sangat praktis dan simple. Jadi berupa tombol seperti ini, cukup kita tekan, rem belakang akan otomatis terkunci. Untuk cara membukanya tinggal kita tarik lebih dalam, dia akan otomatis terbuka. Jadi memang pemakaiannya sangat simpel ya, menggunakan tangan satu. Lanjut ke bagian bodi depan. Untuk bagian segitiga depannya di sini full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff, teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya. Kemudian ada logo Yamaha 3D di bagian tengah. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya atau segitiga depannya menggunakan bahan besi. Nah, bodi depannya di sini menggunakan warna silver doff. Terdapat balutan stripping bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation, warna hitam. Kemudian ada beberapa garis warna coklat dan warna orange. Sedangkan di sisi sebelah kiri sama strippingnya, garis coklat dan orange, dan terdapat tulisan Aerox warna hitam. Lanjut ke bagian pencahayaan. Untuk bagian pencahayaan, headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya, jadi seperti mata. Total terdapat 4 klaster, jadi di bagian sebelah kanan ada 2 klaster, di sebelah kiri ada 2 klaster. Nah, di bagian atasnya yang menambah kesannya semakin sporty terdapat DRL yang terputus. Jadi DRL-nya di bagian depan ke tengah diputus, kemudian lanjut lagi dari bagian tengah hingga ke bagian ujung atas. Warna putih, terdapat tekstur garis-garis di bagian DRL-nya. Kemudian untuk bagian frame headlamp-nya di sini menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur seperti sisik. Nah, seperti ini. Lanjut ke bagian bodi sampingnya atau bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini menggunakan warna silver. Polos, sama sekali tidak ada balutan stripping, hanya terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang dipadukan dengan hitam glossy. Nah, di bagian warna hitamnya ini seperti layer ya, dia menumpuk. Kemudian terdapat balutan stripping coklat, oranye, dan beberapa motif seperti sarang lebah. Nah, untuk warna silvernya ini ditarik hingga ke bagian undercoil-nya atau bagian ujung bodi bawahnya. Nah, untuk sennya posisinya berada di bagian fairingnya, masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED. Kemudian untuk penampakan daripada dek depannya seperti ini, jadi terdapat beberapa kisi-kisi di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian fendernya di sini menggunakan warna silver dipadukan dengan hitam. Jadi fender utamanya silver, ada stripping bertuliskan ABS. Kemudian di bagian kuping sampingnya dipadukan dengan hitam doff, bahan plastik kasar ya. Teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya. Suspensi depannya menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Pengeremannya untuk disc yang digunakan di sini adalah non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Karena ini yang versi ABS, di bagian tengah terdapat grid dan sensor ABS-nya. Untuk kalipernya hanya menggunakan satu piston, warnanya hitam glossy. Nah, velgnya di sini menggunakan velg racing dengan desain berbentuk V. Total ada 6 palang. Untuk warnanya di sini dicat menggunakan warna coklat yang keemasan. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/80. Ringnya 14, sudah tubeless, merek IRC. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Yamaha Aerox 155
terbaru 2023, tipe yang paling diburu dan paling dicari, ABS warna silver. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Nah, di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang sporty. Jadi tampilannya dia kotak memanjang seperti ini. Kemudian terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap. Di bagian kiri dan kanannya terdapat tachometer atau sering kita kenal RPM. Kemudian ada indikator jam di bagian atas, ada indikator bahan bakar di bagian bawah, ada odo dan indikator kecepatan. Nah, untuk menu-menu juga bisa dirubah ya melalui tombol yang ada di sisi sebelah kiri. Jadi tombol menunya ada di stang, cukup kita pencet seperti ini. Dia menunya akan berubah ke trip 1, trip 2, kemudian bisa juga ke average, ke indikator baterai ya, atau aki, bisa ke oil juga, kemudian bisa ke V-belt, dan kembali lagi ke odo. Jadi memang info yang dihadirkan sangat lengkap. Kemudian untuk indikator-indikator lainnya, di bagian sebelah kanan ada ABS, kemudian di sebelah kiri juga ada indikator sen, kanan kiri. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah di sini terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, engine check, dan lain sebagainya. Tidak lupa di bagian tengah juga terdapat logo Yamaha 3D. Nah, untuk bagian frame speedometernya di sini menggunakan warna hitam glossy, sisanya untuk batok belakangnya plastik kasar warna hitam doff, teksturnya bintik-bintik, dan tidak lupa terdapat fitur Y Connected ya, Yamaha Motorcycle Connected, yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Jadi kalian akan tahu kapan waktunya untuk ganti oli, ganti spare part, dan lain sebagainya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol menu, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, kemudian ada hazard dan starter. Lanjut ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya full menggunakan bahan plastik kasar, hitam doff, teksturnya bintik-bintik ya. Untuk bagian sebelah kanan ini terdapat keamanan yang sudah smart key atau keyless, penampakan dari knobnya seperti ini. Untuk keamanannya mengandalkan kunci stang dan answer back, namun belum tersedia alarm. Nah, di bagian sebelah kanannya di sini terdapat tombol fuel yang berfungsi untuk membuka bagian tangki dan seat yang berfungsi untuk membuka bagian joknya. Kemudian di sisi sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya ada power charging atau power outlet, namun belum tipe USB. Nah, untuk bagian tangkinya ini dapat menampung sebanyak 5,5 liter dengan dek punggung atau tangki di depan. Nah, seperti ini penampakannya ketika tangkinya sudah dibuka. Nah, ketika ditutup dia seperti ini. Jadi bahannya dia full plastik kasar ya, warna hitam doff untuk bagian tangkinya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian kanan kirinya, untuk bagian kanan kiri sininya, dia full juga menggunakan bahan plastik kasar, teksturnya bintik-bintik ya. Sedangkan sisanya di bagian tengah ini dipadukan dengan hitam glossy. Nah, jadi silver doff ketemu hitam glossy, ada balutan stripping bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation, Liquid Cool, kemudian ada garis warna coklat dan garis warna orange. Nah, yang spesial di versi ABS, untuk tulisan aeroknya dia menggunakan emblemnya warna emas, kemudian ada tulisan S warna oranye. Kemudian untuk bagian dek sampingnya sini dia bahannya plastik kasar hitam doff. Untuk bagian step floornya ini dibalut dengan karet supaya tidak licin tentunya, jadi anti slip ya, supaya ketika kalian berpijak kakinya di step floornya ini tidak licin, tidak tergelincir kawan-kawan. Kemudian untuk bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Lanjut ke bagian area bawah sini, ini full menggunakan plastik kasar juga hitam doff, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, di area atasnya sini hingga ke bagian ujung bodi belakang ini dipadukan dengan warna silver doff. Jadi hitam glossy dipadukan dengan silver doff dan polos hanya terdapat stripping warna oranye berupa garis. Di bagian ujung bodi belakangnya di sini juga polos hanya terdapat logo Yamaha 3D. Nah, untuk joknya di sini juga menggunakan warna full hitam dengan jahitan berwarna putih ya, putih hampir ke krem sehingga menambah kesannya semakin terlihat sporty. Di area tengah terdapat pemisah antara bagian depan dan belakangnya, jadi berupa gundukan atau perosotan. Nah, terdapat tulisan aerok yang sangat sporty, jadi timbul di bagian tengahnya. Nah, ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi ya, dengan kapasitas 25 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran besar sekalipun, tapi posisinya harus dibalik. Kemudian untuk keylessnya seperti ini, jadi ketika kalian membeli aerok, kalian hanya mendapatkan satu remote saja, nah seperti ini. Kemudian untuk posisi aki dia berada di bagian depan, jadi posisi akinya di atas kawan-kawan.
Lanjut ke bagian bodi belakangnya. Untuk bagian stop lamp di sini sudah menggunakan LED dengan tampilan yang kotak memanjang. Jadi tampilannya simple, dibalut dengan mika berwarna merah. Di area bawahnya sini full plastik asar dan disediakan coakan yang berfungsi sebagai behel. Karena memang Aerox tidak tersedia behel, disediakan coakan yang bisa kalian gunakan sebagai behel. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa, menjadi satu dengan fendernya, jadi menggunakan fender gantung. Terdapat lampu penerangan plat nomor juga. Kemudian untuk ukuran fendernya lebar dan cukup panjang ya, jadi hampir setengah rodanya. Kemudian terdapat mata kucing ya di bagian ujung bawahnya. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin total di 1 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Nah, penampakan dari cover radiatornya seperti ini. Bahan plastik asar warna hitam, terdapat kisi-kisi yang melintang ke samping. Untuk bagian knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke silencernya full hitam, dibalut dengan cover muffler hitam doff juga, bahan plastik asar. Untuk bagian depannya teksturnya bintik-bintik, tengahnya polos, belakangnya kembali menggunakan tekstur bintik-bintik. Swing armnya di sini menggunakan warna hitam doff, jadi nggak gampang kotor ya ketika terkena noda yang membandel. Di area tengah tidak terdapat hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian bawahnya yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, seperti ini ya untuk penampakan dari penahan lumpurnya. Jadi akan melindungi full supaya throttle bodinya tetap aman tentunya. Suspensi belakangnya di sini menggunakan double shock dan tidak tanggung-tanggung. Yamaha menyematkan shock tabung dengan tabung berwarna emas. Untuk pernya berwarna hitam. Kemudian untuk bagian ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14, sudah tubeless, merek IRC. Sekali lagi velgnya menggunakan desain berbentuk V, total ada 6 palang. Untuk warnanya dia coklat yang hampir ke emas. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, penampakan dari sisi sebelah kiri seperti ini. Untuk tampilan dari cover filter udara dan cover CVT-nya. Jadi untuk cover CVT-nya full dibalut dengan cover plastik, di bagian luarnya hitam, terdapat tulisan Yamaha yang diukir. Desain belakangnya dia bulat. Kemudian untuk penampakan dari filter udaranya, dia melengkung seperti ini desainnya, dan panjangnya ini melebihi dari cover CVT-nya. Sudah tidak tersedia untuk fitur kickstarter atau selah-selahan. Kemudian untuk bagian pengereman, sayang sekali memang masih menggunakan pengereman tromol, belum disc brake. Nah, di sini disediakan untuk kunci darurat yang berfungsi untuk membuka bagian joknya. Jadi ketika remote kalian hilang atau baterainya habis, akinya tekor, kalian bisa buka jok melalui kunci darurat yang posisinya ada di bawah. Nah, ini fungsinya untuk membuka joknya ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan remote-nya 1, tapi kunci daruratnya kalian akan mendapatkan 2 seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini kawan-kawan untuk penampakannya. Dari sebelah kiri belakang untuk Yamaha Aerox 155 ABS 2023, salah satu warna yang paling diburu dan paling dicari, yaitu silver hitam. Untuk penampakan fullnya dari sisi sebelah kirinya, nah seperti ini. Nah, ke bagian depan, kemudian ke bagian full body depannya. Nah, ini dia. Jadi memang soal desain bisa dibilang Aerox ini terganteng di kelasnya ya, karena memang paling diburu oleh anak-anak muda ya, khususnya ngabres suka banget nih dengan tampilan Aerox yang menurut saya memang keren dan sporty. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Jakarta. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha Aerox dan produk Yamaha lainnya, bisa datang langsung ke Yamaha Pelita Motor Jakarta atau bisa WA marketingnya. Oke, mungkin sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.